Hai, perkenalkan nama saya Cindy Wiriani. Perkenalkan, nama saya Kali Rizky Rasandria. Halo, nama saya Nicholas Kansilio. Perkenalkan, saya Sylvia Mamangkei dari Universitas Kristen Petra Surabaya, Fakultas Desain Interior, Angkatan 2020 dari tim 228. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah Gedung Gerahadi. Gedung Gerahadi sendiri merupakan salah satu bangunan bersejarah yang berada di kota Surabaya. Gedung ini dibangun pada tahun 1795. Awalnya, gedung ini dibangun menghadap ke arah Kalimas yang berada di sebelah utara. Tujuannya dibangun menghadap ke arah utara sehingga penghuninya itu dapat menikmati pemandangan yang ada, yaitu perahu-perahu yang menyusuri kali. Namun, pada tahun 1802, tata letak dari gedung ini sendiri diubah dan disesuaikan, yang awalnya menghadap ke utara, sekarang menghadap ke selatan seperti yang dapat kita lihat hingga saat ini. Awal berdirinya gedung ini itu terletak di pinggiran kota Surabaya. Nah, awalnya itu gedung ini digunakan sebagai rumah kebun, tempat peristirahatan pejabat-pejabat Belanda. Namun seiring perkembangan zaman dan pembangunan yang ada di kota Surabaya, tata letak Gedung Gerahadi ini sekarang berubah menjadi di tengah-tengah kota Surabaya. Nah, gedung ini juga beralih fungsi, yang awalnya menjadi tempat peristirahatan, sekarang dialihfungsikan menjadi tempat penerimaan tamu Gubernur Jawa Timur. Selain menerima tamu, tempat ini juga digunakan sebagai tempat pelantikan pejabat dan tempat upacara peringatan hari-hari nasional seperti peringatan hari 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia. Gedung Gerahadi ini juga pernah menjadi lokasi perundingan oleh Presiden I.R. Soekarno bersama dengan Jenderal Hawthorne yang bertepatan pada Oktober tahun 1945. Perundingan tersebut untuk mendamaikan pertempuran pejuang dengan pasukan sekutu yang saat itu sedang berperang. Para Presiden Republik Indonesia juga menggunakan Gedung Gerahadi ini untuk tempat peristirahatannya dan singgah saat mereka kunjungan kerja di Surabaya dan sekitarnya. Gus Dur adalah presiden yang sering istirahat di gedung tersebut. Selain itu, ada Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono juga beberapa kali menginap di gedung kenegaraan ini. Saat Gedung Gerahadi dibangun pada tahun 1795, pada saat itu pula salah satu komisaris Belanda yang bernama Dirk van Hogendorp menganggap gedung tersebut seperti rumahnya sendiri, di mana lokasi tersebut berdekatan dengan Jembatan Merah yang bukan merupakan wilayah kekuasaannya. Beliau memilih lokasi tepi sungai Kalimas untuk membangun rumah gedung yang representatif, dan beberapa bagian dari tanah tersebut awalnya milik salah satu saudagar Cina kaya yang enggan menyerahkan tanahnya untuk dibeli. Van Hogendorp menghabiskan 14.000 ringgit untuk membangun Gedung Gerahadi, yang sayangnya ia hanya dapat menempatinya selama 3 tahun saja sebelum ia ditangkap dan dikirim ke Batavia. Salah satu jenderal dari Belanda yaitu Daendels merenovasi Gedung Gerahadi pada tahun 1810 dan mengubahnya menjadi istana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 1991 membuka gedung ini untuk tempat wisata bersama-sama dengan kantor gubernur di Jawa Timur. Nah, kantor gubernur di Jawa Timur yang berada di seberang Tugu Pahlawan dahulu merupakan pusat kegiatan pemerintah di sejak zaman Hindia Belanda, Jepang, dan masa kemerdekaan. Lalu, gedung itu telah beberapa kali berganti fungsi. Gerahadi pertama dibangun untuk kediaman penguasa tunggal yaitu Gezaghebber Belanda Dirk van Hogendorp. Namun sejak penguasaan Gubernur Jenderal Inggris Daendels, ia menjadikan gedung tersebut sebagai istana. Setelah beberapa tahun, Gedung Gerahadi berubah fungsi menjadi tempat sidang Raad van Justitie, yaitu sebuah pengadilan tinggi. Lalu dipakai juga untuk berpesta, lalu juga bisa dibuat sebagai resepsi, dansa, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan kami mengenai sejarah Gedung Gerahadi. Semoga kawan-kawan dapat mengerti dan dapat menambah wawasan mengenai sejarah yang ada di Surabaya.